Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh, tetap di mata pelajaran prakerja untuk kelas 9. Untuk tengah semester yang terakhir ini, temanya yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, sebelum saya menerangkan tentang materinya, saya berharap kalian tetap sehat dan jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menerima materi-materi dari Bapak Ibu guru ya. Untuk nilai yang kemarin, saya berharap kalian tidak puas dengan nilai kalian sehingga kalian tetap semangat dan tetap antusias untuk mencapai nilai yang lebih lagi. Oke. Untuk materi kali ini yaitu pengolahan pangan dan hasil peternakan serta perikanan. Di sini ada peta materi. Peta materinya yaitu pengolahan tadi itu nanti akan menjadi yang namanya diolah, itu kan menjadi makanan ya. Di sini ada peta materi akan menjadi makanan. Kemudian yang kedua yang selain menjadi makanan yaitu menjadi olahan pangan setengah jadi. Menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, bedanya dengan makanan dan olahan setengah jadi ini adalah kalau menjadi makanan ini berarti siap kita makan ya kan, setelah diolah kemudian bisa langsung kita makan. Sedangkan menjadi olahan pangan setengah jadi itu maksudnya yaitu diolah juga tapi belum bisa untuk kita makan. Karena biasanya digunakan untuk setengah jadi itu adalah digunakan supaya bahan itu lebih awet, untuk disimpan lebih awet gitu. Nah, di sini nanti setelah kita mengenal menjadi makanan dan olahan pangan setengah jadi, ini nanti apa saja yang akan kita kupas di materi ini yaitu pengertiannya dulu, pengertian makanan dan pengertian olahan pangan setengah jadi, pengertian kemudian jenis dan manfaatnya, jenis-jenis makanan yang dari hasil peternakan, jenisnya apa saja, kemudian kamu bisa mengategorikan ini hasil bahan makanan dari peternakan, kemudian bisa juga bahan makanan dari hasil perikanan, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian manfaatnya bagi kita seperti apa, kemudian selanjutnya yaitu metode pengolahannya. Nah, dari hasil peternakan dan perikanan kemudian kita olah, metodenya seperti apa, pasti akan beda-beda ya metode pengolahannya. Nah, itu nanti akan kita pelajari berikutnya minggu depan. Kemudian tahap-tahapannya ketika kita mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan semuanya. Kemudian menjadi olahan setengah jadi seperti itu. Kemudian setelah tahapan pengolahan biasanya itu adanya yaitu pengemasan atau penyajian pengolahan. Nah, pengolahan penyajian itu juga cukup penting karena ketika kita penyajian produk makanan tersebut lebih keren dan lebih kreatif serta lebih seni, itu nanti akan ketertarikan untuk makan, ketertarikan untuk memperolehnya, menginginkannya itu akan lebih besar. Oke. Selanjutnya yaitu sedikit kita masuk ke materi yaitu bahan pangan hasil peternakan. Bahan pangan hasil peternakan, yang namanya peternakan tahu ya, mungkin di rumah kalian sudah bapak ibu kalian mungkin atau kakek nenek atau tetangga kalian mempunyai peternakan, entah peternakan ikan atau kambing atau ayam. Nah, itu contohnya seperti itu. Bahan-bahannya beragam ikan. Ikan itu apa saja? Bisa lele, mungkin yang di sekitar kamu ada lele, kemudian udang, kemudian cumi, rumput laut, kemudian bahannya yang bikin dari peternakan biasanya daging, kemudian telur dan susu, itu adalah bahan pangan hasil peternakan. Kemudian cara pengolahan bahan-bahan di atas supaya awet ya biasanya digunakan untuk bahan pangan setengah jadi.
Bahan pangan setengah jadi itu biasanya digunakan untuk pengawetan. Nah, pengawetan secara alamiah itu ada yang namanya dengan cara yaitu pembekuan. Biasanya menggunakan pakai es batu. Nah, seperti itu ditaruh di freezer seperti itu. Kemudian pengeringan. Pengeringan biasanya dikeringkan ya, dikeringkan di sinar matahari dalam derajat yang tertentu sehingga supaya bisa lebih awet. Kemudian pengasapan. Ya, pengasapan itu berarti diasap, daging asap itu kan juga ada ya. Ya seperti itu sekilas tentang materi pengolahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Kamu sudah bisa ada gambarannya sedikit ya. Kemudian kalau daging ya, daging dibagi menjadi dua. Jadi dari bahan hasil peternakan daging dibagi menjadi dua. Daging itu ada yang daging berwarna putih dan daging yang berwarna merah. Daging berwarna putih itu biasanya lebih cenderung berasal dari hewan unggas. Ya. Tahu dong hewan unggas itu seperti apa? Contohnya apa? Contohnya ayam, nah, seperti itu. Kemudian daging berwarna merah. Daging yang berwarna merah biasanya berasal dari hewan berkaki empat, seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain seperti itu. Itu dagingnya berwarna merah. Saya yakin kalian juga sudah tahu, sudah sering makan daging ya. Oke, banyak-banyak saja makan daging, ikan, nah seperti itu. Biar kalian tetap sehat, tapi jangan over dosis dan overload. Oke, sekian dari saya, sekilas materi pengolahan untuk kelas 9. Semoga kalian bisa semangat dalam mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru, terutama prakarya kali ini. Kalau untuk pengolahan itu nanti ujung-ujungnya kalian pasti harus bisa masak ya, harus bisa masak, yaitu mengolah makanan ya, karena materinya mengolah makanan perikanan dan peternakan, jadi nanti dari bahan itu ya, nanti kamu mengolah itu, kemudian biasanya nanti cara-caranya akan saya jelaskan dan terangkan, kemudian ada video cara pengolahannya, silahkan kalian bisa mempelajari video tersebut, kemudian kalian praktekkan. Setelah hasil dari masak tadi di foto kemudian dikirimkan, itu besok ya, besok minggu depan sana. Setelah nanti materinya semuanya selesai, baru kalian bisa praktek untuk membuat pengolahan dari perikanan dan peternakan. Sekian dari saya. Terima kasih. I miss you, I love you. Semoga sehat selalu. Tetap jaga jarak, social distancing, kemudian pakai masker kalau kalian keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.